Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan ya. Dan seperti biasa, pada video kali ini Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 175. Yang mana pada Perfect World episode 175 ini menceritakan Xiao yang terus berlatih di batu pencerahan untuk bisa membangkitkan energi abadi. Bahkan Xiao rela membakar tubuhnya dengan 3000 api agar bisa menyalakan energi keabadian. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat di sini Cao Yuseng dan Batu Petir pun terus memasang bendera formasi yang menuju ke ujung jembatan biru. Sementara Qing Yu bertanya kepada Tai Yin itu kenapa dirinya bisa berada di tempat ini. Dan Tai Yin itu berkata bahwa dirinya ingin melihat pertarungan besar yang sangat menentukan antara Xiao dan Di Chong kemarin. Namun sayangnya dia datang terlambat dan tak melihat pertarungan besar Xiao melawan Di Chong tersebut. Setelah jalan terbuka, Xiao pun meletakkan batu pencerahan tersebut di puncak jembatan biru tersebut. Kemudian Xiao pun mengeluarkan semua barangnya untuk dirawat teman-temannya, sebab Xiao khawatir tak bisa merawat semua itu. Dan Xiao tahu jika kultivasinya akan sangat mendebarkan karena sekarang dirinya harus membakar tubuh serta run di dirinya. Kemudian pun Xiao langsung bergegas naik ke batu pencerahan tersebut. Namun Qing Yi langsung memberikan buah obat karena dia tahu jika mengolah energi abadi sangat kecil kemungkinan lolos dari kematian. Dan buah obat itu akan bisa memulihkan sedikit vitalitas dari Xiao ini. Dengan cepat pun Xiao mengambil itu dan melanjutkan naik ke batu pencerahan. Setelah itu pun terlihat api menyala, tanda Xiao sudah mulai mencari pencerahan. Dan di sini terjadi 1600 nyala api yang muncul akibat hal tersebut. Terlihat api sebanyak itu pun langsung membakar tubuh Xiao yang sedang mencari pencerahan itu. Xiao pun tetap bisa bertahan dikarenakan darah tertingginya yang sudah terbangkitkan. Dan jika saja tidak, maka pasti Xiao sudah mati terbakar akibat api tersebut. Terlihat semua teman-temannya di bawah pun hanya bisa melihat dengan penuh kecemasan dengan keadaan Xiao ini. Dan Tai Yin itu pun mencium jika tubuh Xiao sekarang seperti aroma pasta. Serta Tai Yin itu sadar jika Xiao mempertaruhkan semuanya dengan hidupnya setelah melihat tubuh Xiao terangkat dalam mencari pencerahan ini. Namun Xiao kembali bersila karena energi abadi yang dia cari belum muncul. Di sini terlihat bahwa sekarang 2100 api sudah muncul dan membakar tubuh Xiao ini. Yang mana jelas saja karena hal itu Xiao harus lebih menahan rasa sakitnya dibakar api ini. Namun untungnya Xiao bisa menahan itu selama 5 hari ke depan. Tak lama kemudian pun muncullah kabut hitam di langit secara tiba-tiba. Dan ternyata itu karena kemunculan lentera kuno, yaitu lampu kuno misterius yang selalu muncul dengan keanehan. Dengan cepat Cao Yuseng pun berusaha membentuk formasi untuk Xiao agar lentera kuno tersebut tak mengganggu pencerahan Xiao ini. Dan Batu Petir juga melakukan itu, yang mana mereka berdua ini membentuk formasi lingkaran penjaga untuk Xiao ini. Namun terlihat lentera kuno ini dengan mudah menerobosnya dan langsung mengeluarkan asap hitam yang menyelubungi tubuh Xiao ini. Di sini Batu Petir terkejut karena formasi seketat itu tetap tak bisa menghentikan lentera kuno itu. Namun Cao Yuseng tahu bukannya tak bisa menghentikannya, namun tak ada cara untuk mendeteksinya. Di sini saat semua teman Xiao mencoba mendekat, Xiao pun meminta semuanya untuk mundur. Dan Xiao sadar jika tampaknya kekuatan dari luar tak akan menyelesaikannya karena benda ini tak mengaktifkan formasi. Dan semua ini hanya Xiao sendirilah yang bisa menyelesaikannya. Terlihat lentera itu pun mengeluarkan kabut hijau dan kemudian membentuk makhluk aneh di ranah api ilahi. Di sini pun makhluk aneh tersebut langsung menyerang Xiao menggunakan tombaknya, yang mana Xiao dengan cepat harus melawan itu menggunakan tombak petirnya juga. Dan terlihat pertarungan Xiao melawan makhluk ini sangatlah sengit karena mereka mempunyai kekuatan yang sama. Tai Yin itu pun sadar jika jurus bahkan ranah orang ini sama seperti Xiao. Dan Cao Yuseng membenarkan hal tersebut, bahkan Xiao seperti sedang melawan dirinya sendiri karena kekuatan mereka berdua seimbang.
Sementara Xiao terus fokus untuk mengalahkan makhluk aneh ini. 10号如同在跟自己战斗。都与10号相似。 Namun di sini Taijin itu dibuat semakin cemas karena datang lagi seorang makhluk aneh kembali. Dan kini Xiao harus menghadapi dua makhluk aneh itu sendirian dengan kekuatan yang sama dengan Xiao. Jingyi pun khawatir Xiao tak bisa mengalahkan mereka jika mereka menyerang secara bersamaan. Karena kedua orang ini kekuatannya tidak lemah dari Xiao. Di sini terlihat Taijin itu berusaha membantu Xiao ini. Namun terlihat itu semua tak berefek apapun. Xiao pun kemudian meminta teman-temannya untuk tidak ikut campur agar tak menambah kesulitan. Dan mereka pun hanya bisa terdiam mendengar perintah Xiao ini. Di sini Xiao sadar jika sepertinya dirinya harus menumpuk teknik seperti sebelumnya dan menyerang mereka dengan keras. Maka dari itu pun di sini Xiao menggabungkan dua kekuatan besarnya untuk mengalahkan kedua orang aneh ini. Namun terlihat mereka ini pun masih memberikan perlawanan kepada Xiao ini. Dan hal itu membuat Xiao sadar jika mereka mempunyai teknik pusaka yang sama dengan dirinya. Bahkan ranah serta kekuatan fisik mereka juga serupa dengan dirinya. Dan hal itu membuat Xiao berpikir apakah dirinya harus menantang batas untuk melampaui dirinya sendiri agar bisa mengalahkan mereka. Namun Xiao sadar jika itu tak bisa dianggap sebagai kemenangan karena batasan mereka juga batasan Xiao juga. Maka dari itu pun Xiao mencoba mencapai titik ekstrim. Di sini Xiao pun membuat dua teknik terjalin satu sama lain dengan bantuan darah tertinggi dan kemudian menciptakan resonansi evolusi. Dan terlihat jika Xiao kembali mengeluarkan tangan dewanya kembali. Namun terlihat jika mereka berdua juga mengeluarkan tangan dewa seperti Xiao ini. Bahkan di sini Xiao harus menghadapi dua tangan dewa itu sendirian. Namun terlihat tangan dewa mereka belum bisa untuk mengimbangi tangan dewa milik Xiao ini yang membuat mereka berdua langsung terlempar. Di sini Xiao berkata, jika dengan 3000 api yang membakar dirinya, maka tak ada satupun orang yang bisa menghentikan Xiao ini. Tak lama kemudian teman-teman Xiao mendekati mereka berdua dan Cao Yuseng bertanya sebenarnya mereka makhluk apa. Sementara Taijin itu bertanya apakah Xiao merasa jika di tubuh mereka ada semacam makna kuno perubahan yang besar. Dan hal itu membuat orang merasa jika yang sedang dihadapi adalah sebuah sejarah kuno namun bukanlah makhluk hidup. Namun Taijin itu dikejutkan karena dua orang tadi bergerak dan berkata jika Xiao tak seharusnya membunuh mereka. Dan kini jalannya sudah terputus bahkan semuanya akan lenyap. Dan hal itu pun membuat Taijin itu ini semakin ketakutan dibuatnya. Namun tak lama kemudian, tubuh kedua makhluk aneh ini pun langsung menghilang begitu saja. Di sini kemudian Xiao pun berusaha menghancurkan lentera kuno tersebut. Namun terlihat lentera kuno ini dengan cepat bisa bergerak dan bahkan lentera itu menghilang begitu saja. Di sini Xiao pun juga tak tahu dari mana datangnya lentera kuno dan makhluk aneh itu. Dan mungkin benar-benar ada mayat kuno yang terkubur di bawah tanah dari era Immortal Ancient. Namun Xiao tak tahu kenapa mereka muncul tanpa sebab bahkan kekuatan bertarungnya sama persis seperti Xiao. Di sini Jingyi pun mengatakan bahwa itu bukan terkubur di bawah tanah karena seharusnya itu tersembunyi di ruang void. Dan Jingyi pun langsung memperlihatkan ruang kehampaan di sekitar. Namun Xiao meminta mereka semua tak memikirkannya karena sebaiknya masalah di masa depan dipikirkan di masa depan juga. Di sini terlihat muncul kabut putih di tubuh Xiao bentuk dari energi abadi. Dan Xiao merasakan bahwa setelah pertempuran tadi dirinya samar-samar mengalami terobosan lagi. Kemudian Xiao berpikir jika jarak Xiao menuju langkah itu sudah tak jauh lagi. Taijin Yu pun tak menyangka jika sebentar lagi Xiao akan berhasil. Namun Cao Yuseng merasa bahwa ada sesuatu yang buruk. Di sini Jingyi sadar jika bentuk samar seperti tadi menunjukkan jalan yang ditapaki Xiao di depan terlalu sulit dan tak dapat dilewati. Karena begitu energi abadi tercerahkan, seharusnya itu akan langsung menerobos keluar dan mengelilingi tubuh fisik Xiao. Dan jika Xiao memaksa menerobos tantangan, maka kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan kematian pada Xiao. Namun Xiao tak takut jika dirinya harus binasa. Karena jika dirinya tak bisa membentuk energi abadi, maka dirinya juga tak bisa melangkah lebih jauh. Di sini Xiao pun berhasil menyalakan 2700 abidau dan Xiao menahan itu selama 1 bulan. Kemudian pun muncul kembali kabut bentuk dari energi abadi. Di sini Xiao pun tak rela jika itu terjadi terus-menerus. Di sini batu petir pun bersyukur karena saat berada di alam roh, Xiao pernah mendapatkan cairan tertinggi abadi yang bisa melindungi nyawa. Dan terlihat Xiao memakan cairan tersebut. Kemudian pun Xiao ini bertahan dengan bakaran 2800 api dao.
Di sini batu petir kembali terkejut karena kali ini sepertinya Xiao berhasil. Di sini Xiao pun sukses menghasilkan satu teori Daoism bentuk dari energi abadi. Dan teman-temannya terlihat senang karena Xiao bisa mencapai titik ini, yaitu energi Dao abadi. Bahkan Cao Yusung tak percaya karena menyaksikan kebangkitan energi abadi secara langsung lebih menggemparkan dari rumor yang beredar. Cheng Yi yang tahu jika Xiao sudah bisa melewati bencana kematiannya hanya bisa berharap agar hasilnya berjalan lancar dan sempurna. Di sini batu petir sangat senang karena sebentar lagi mereka bisa berurusan dengan orang-orang dari berbagai sekte dan menjarah barang-barang ilahi mereka seperti yang sudah-sudah. Namun Tai Jin itu dikejutkan karena kabut hitam datang kembali. Dan terlihat jika lentera kuno tersebut juga datang lagi. Melihat itu Cheng Yi pun cemas karena meskipun Xiao sudah berhasil menerobos, namun tubuh fisiknya belum pulih. Terlihat lentera kuno ini sekarang mengeluarkan makhluk aneh dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Dan tentu saja hal itu pun membuat Tai Jin itu ini kembali panik. Dan batu petir merasa bahwa ini adalah situasi kematian jika seperti sebelumnya, yaitu mereka mempunyai kekuatan yang sama seperti Xiao. Bahkan meskipun Xiao sudah dalam kondisi puncak, tak akan mungkin bisa mengalahkan mereka semua yang mempunyai kekuatan seimbang dengan Xiao ini. Di sini terlihat Tai Jin Yutu ini mencoba membantu Xiao kembali. Namun Cheng Yi melarangnya dan Cheng Yi bertanya apakah Tai Jin Yutu lupa efek dirinya mengeluarkan kekuatan Dewa Tai Jin sebelumnya. Dan sekarang mereka hanya bisa berharap energi abadi di tubuh Xiao ini memiliki efek magis yang bisa merubah keadaan. Di sini Xiao baru sadar jika dirinya harus menghadapi pertempuran berdarah setelah energi abadi muncul. Xiao pun tetap berusaha melihat seberapa efektifnya kekuatan itu. Namun terlihat jika Xiao seperti terluka yang membuat energi abadi menghilang. Dan batu petir ketakutan karena itu berarti Xiao dipaksa untuk mati. Namun terlihat energi abadi tersebut menyatu dengan darah tertinggi Xiao ini. Dan tiba-tiba saja orang-orang aneh itu menghilang beserta kabut hitam tadi masuk kembali ke lentera kuno itu. Xiao pun kebingungan kenapa energi abadi itu menyatu dengan darahnya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Dengan cepat pun teman-teman Xiao ini langsung menghampiri Xiao dan Cheng Yi bertanya bagaimana perasaan Xiao sekarang. Namun Xiao mengaku bahwa dirinya tak merasakan apapun. Di sini batu petir baru tahu jika para makhluk itu mundur karena mengira Xiao ini gagal. Sementara Tai Jin Yutu menyayangkan karena energi abadi Xiao sudah terbentuk dan tinggal sedikit lagi. Namun Cao Yusung merasakan ini bukanlah hal yang buruk karena pernah tercatat dalam sejarah jika ada seorang jenius yang pernah berhasil mengembangkan energi abadi padahal bentuk ilahinya hampir hancur seutuhnya. Tapi energi abadi itu memasuki tubuh dan mengisi tubuh kembali. Dan meskipun jenius itu bisa bertahan hidup, namun tetap saja dia menjadi incaran oleh tokoh yang tak tertandingi, kemudian ditangkap untuk dijadikan bahan penelitian. Yang mana pada akhirnya jenius itu dibunuh juga. Di sini Xiao pun bertanya apakah orang itu pernah mengembangkan energi abadinya. Dan hal itu membuat Cao Yusung kesal karena Xiao masih mengkhawatirkan hal tersebut padahal kondisinya sudah seperti ini. Kemudian Cao Yusung mengatakan bahwa orang itu sudah tak bisa berkultivasi karena jalannya sudah sampai akhir. Di sini Xiao pun meminta agar teman-temannya tak memandangnya dengan penuh kasihan. Karena Xiao yakin jika dirinya akan menemukan jalan untuk terus maju ke depan. Kemudian Cheng Yi pun memperingatkan jika energi abadi yang mengisi kembali tubuh kemungkinan akan terjadi suatu perubahan. Dan Cheng Yi meminta Xiao segera memulihkan tubuhnya ke kondisi puncak sambil mengamati diri sendiri. Setengah bulan berlalu dan Xiao masih mencari pencerahan di atas batu pencerahan tersebut. Di sini Xiao menyadari jika energi abadi belum menghilang namun masih membutuhkan pelepasan. Tiba-tiba di sini muncullah tanda Dao yang menyinari Xiao ini. Dan Xiao tahu jika itu adalah api rune misterius dari 9 naga penarik peti mati yang benar-benar mengintai dari dalam tubuh Xiao ini. Namun Xiao menyayangkan karena dirinya tak bisa menggerakkan itu. Bahkan dalam tubuh Xiao juga muncul kitab suci kuno yang Xiao lihat saat mengangkat batu terbang abadi di klan Celestial. Dan Xiao sadar jika semua ini seperti teknik reinkarnasi, yaitu rune ketiga selain teknik tangan dewa. Xiao pun mengakui jika setelah memahami teknik ini, dirinya seperti menjadi saksi asal mula dari perjalanan kultivasi. Dari yang tak ada menjadi ada sampai membuka langit dan bumi. Dan Xiao berjanji jika suatu saat nanti dirinya akan menciptakan sebuah metode kultivasi yang baru yang sangat berbeda dengan era Ancient Immortal, juga berbeda dengan era sekarang ini. Dan dia akan membuat jalan kultivasi yang sangat berbeda untuk memandu semua makhluk hidup dan benar-benar terpisah.
Dan pada Perfect World episode 176, Xiao akan menghadapi beberapa orang aneh lagi yang tampak begitu kuat. Dan Xiao akan kembali menggunakan dao petirnya lagi karena terlihat makhluk mengerikan yang mencoba menghalangi jalan kultivasi Xiao ini. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 175 ini. Semakin kesini semakin kelihatannya jika Xiao ini bakal menjadi legenda terkuat. Dan sekuat apakah makhluk yang akan menghalangi Xiao itu? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 176. Akhir kata, tetap semangat karena hari kemerdekaan Indonesia sudah semakin dekat. Dan see you next episode.